para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi dengan judul Firman Tuhan itu ajaib. Refleksi ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Silahkan dicatat. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan demikian, para sahabatku. Ada 3 poin yang menjadi bukti bahwa firman Tuhan itu sangat ajaib. Yang pertama, dari Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Dikatakan demikian. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Wow. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya, firman Tuhan itu menjadi begitu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan itu harus benar-benar kita sadari. Lalu yang kedua, firman Tuhan yang telah menjadi manusia itu dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 disebut sebagai pokok anggur. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Pada bagian ini saya nanti akan perdalam apa arti dari perumpamaan tentang pokok anggur dan kita ini sebagai ranting-rantingnya. Dan ini menjadi bukti yang nyata bahwa firman Tuhan itu begitu ajaib. Poin yang ketiga, setiap hari kita diberi kesempatan oleh gereja untuk merenungkan sabda Tuhan. Dan yang kita rasakan ketika kita membaca, ketika kita merenungkan, ketika kita mengkontemplasikan sabda Tuhan itu, tidak pernah timbul yang namanya rasa bosan. Justru yang terjadi adalah setiap hari hati ini semakin rindu. Karena kerinduan yang ada di dalam hati ini, maka yang kita lakukan adalah membagikan firman Tuhan itu kepada setiap orang. Dan yang terjadi adalah tidak hanya kita atau saya sebagai penulis yang semakin hari semakin rindu, tetapi juga para sahabat yang mendapatkan kiriman, entah itu renungan atau refleksi, di dalam hatinya juga muncul yang namanya kerinduan. Dan bagi saya ini adalah keajaiban yang terjadi. Dan mau menunjukkan bahwa benar-benar firman Tuhan itu ajaib. Secara perlahan namun pasti, pelan namun pasti mengubah dari dalam.
apa yang terjadi di dalam hidup kita. Maka terdengar akan sangat aneh ketika orang mendapatkan renungan atau refleksi atau apa sajalah berkaitan dengan kitab suci kemudian menolaknya atau tidak suka. Itu ada sesuatu yang aneh. Maka yang harus terjadi adalah ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, yang muncul adalah kerinduan, perubahan di dalam diri kita. Nah, ini adalah 3 hal yang menurut saya menjadi bukti bahwa firman Tuhan itu begitu ajaib. Nah, sekarang mari kita perdalam lagi apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. 3 poin yang saya tawarkan untuk memperdalam. Yang pertama adalah dari Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-7. Firman itu menjadi ajaib bagi kehidupan kita karena apa? Karena firman itu menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak dituntun oleh yang namanya sabda Tuhan dalam kehidupan ini, kita pasti akan hilang. Dan jelas ditulis di dalam Injil Lukas ada 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang uang yang hilang, uang dirham yang hilang, dan juga tentang anak yang hilang. Itulah sebabnya menurut saya firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi kita. Karena kalau kita tidak dituntun oleh firman Tuhan itu, mudah sekali kita hilang. Atau bahkan mungkin sekarang beberapa dari antara kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Atau mengatakan pada dirinya, aku sekarang menjadi domba yang hilang. Aku menjadi anak yang hilang. Teman-teman, sahabat, saudara-saudari, kembali. Firman Tuhan harus kamu dengarkan. Dan dia akan menuntunmu untuk kembali. Dan firman Tuhan itu tidak akan pernah membuatmu menjadi anak yang hilang atau menjadi domba yang hilang. Lalu poin yang kedua, masih dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7. Firman Tuhan itu benar-benar memberikan kekuatan kepada kita. Dan itu terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita 1 hari saja tidak mendengarkan yang namanya firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi loyo. Kita tidak bersemangat. Kita menjadi malas-malasan. Tetapi karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah kita semangat. Kita terbakar. Hati kita berkobar-kobar. Dan timbul di dalam diri kita adalah semangat untuk mewartakan sabda Tuhan. Maka firman Tuhan ajaib karena memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga yang menarik ditulis di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 3. Firman Tuhan itu membuat hidup kita menjadi bersih. Membuat hidup kita menjadi kudus. Itu artinya karena firman itu maka kita harus memelihara kekudusan di dalam hidup kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kekudusan hidup kita? Kita harus terbuka dengan yang namanya pimpinan Roh Kudus. Dengarkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Biarkanlah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kamu bisa memelihara kekudusan di dalam hidupmu. Maka
Ini 3 poin yang menarik ketika kita memperdalam tentang betapa ajaibnya firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Nah sekarang, ketika kita bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan 3 hal yang tadi saya sebutkan, firman Tuhan menjadi penuntun bagi hidup kita, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk memelihara yang namanya kekudusan, dan membiarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah sekarang, apa yang terjadi? Ini sangat menarik. Misalnya kita lihat dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4. Sangat indah. Sekali lagi saya garis bawah, sangat indah. Mengapa? Karena kita diizinkan untuk tinggal di dalam Dia. Wow. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Bahwa kita diizinkan untuk tinggal di dalam Dia. Dan apa yang terjadi ketika kita tinggal di dalam Dia? Ditulis dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Kita berbuah. Wow, luar biasa. Kita tinggal di dalam Dia dan kita berbuah. Lalu ketika kita berbuah, ayat 7 mengatakan, kita tinggal, kita berbuah, dan ketika kita berdoa, minta apa saja. Apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Tuhan. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Betapa ajaibnya firman Tuhan itu. Nah, pada bagian ini saya ulang sekali lagi. Kita diizinkan tinggal di dalam Dia. Kita berbuah banyak. Dan yang ketiga, setiap doa kita, setiap yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Kita punya koneksi. Ada magnet yang besar di sana sehingga kita terkoneksi, kita sangat dekat dan melekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mau, apa yang terjadi? Ditulis juga dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4-5 pada ayat yang sama. Kalau kita tidak mau tinggal di dalam Dia, apa yang terjadi? Tidak berbuah. Dan apa akibatnya kalau tidak berbuah? Ditulis dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 2 dan 6. Dikatakan, ya sudah, karena tidak menghasilkan buah, lalu dipotong, dibuang, dan dibakar ke dalam api. Habis. Dan kita dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tinggal di luar Dia. Dan sebagai penutup, itu adalah Injil Yohanes 15 ayat 8. Ketika kita berbuah, apa yang terjadi? Nama Tuhan semakin dimuliakan dan kita disebut sebagai murid-murid Tuhan. Wow. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman yang indah ini, bahwa benar-benar firman-Mu begitu ajaib. Maka pesan untuk para sahabat adalah, setialah untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi penuntun bagi hidupmu, memberikan kekuatan kepadamu, membuatmu memelihara kekudusan dan siap sedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa tinggal di dalam Dia, kita berbuah, dan akhirnya setiap doa kita, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain, dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang sangat penting adalah, karena firman Tuhan itu, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan hingga saat ini, terima kasih kepada Tuhan, kita tetap setia mengikuti Tuhan di jalannya. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.